Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah, para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surat Al-Ahzab ayat 21. Allah mengatakan, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi siapa yang berharap Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, janda itu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah menyebutkan kepada kita untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan, sebagai contoh di dalam kehidupan kita di dunia ini. Apapun yang ingin kita lakukan di dalam masalah agama, semuanya itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam masalah ibadah, masalah akidah, masalah akhlak, masalah muamalah. Semua sisi-sisi kehidupan itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita perlu mempelajari apa saja contoh-contoh Rasul di dalam menjalankan agama ini. InsyaAllah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah masalah solat. Judulnya adalah Jagalah Solat. Pembahasan yang akan kita bahas, Jagalah Solat ini, akan kita bagi menjadi 4 aspek atau 4 sisi. Intinya pembahasan kita berputar kepada masalah menjaga solat. Kenapa kita harus menjaga solat? Nah, itu pembahasan kita di situ. Kenapa kita harus menjaga solat? Akan kita bagi ke dalam 4 aspek kurang lebih. Mudah-mudahan waktunya itu cukup. Pertama, aspek yang pertama yang kita bahas nanti, para nabi terdahulu juga melakukan solat. Para nabi terdahulu juga melakukan solat. Aspek yang kedua atau sisi yang kedua, keutamaan solat dan ancaman meninggalkan solat. Keutamaan solat dan ancaman meninggalkan solat. Sisi yang ketiga, kewajiban solat berjamaah bagi laki-laki. Kewajiban solat berjamaah bagi laki-laki. Dan yang terakhir adalah menjaga solat keluarga kita. Menjaga solat keluarga kita, yaitu memerintahkan, mengajari keluarga kita untuk melakukan dan menjaga solat-solat mereka. Itulah 4 sisi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Berarti sekarang kita mulai pada poin yang pertama. Nabi-nabi terdahulu juga melakukan solat. Jadi ternyata solat itu bukan cuma disyariatkan untuk Nabi Muhammad saja. Kita tahu solat ini kan disyariatkan untuk Nabi Muhammad dengan momen yang sangat spesial, saat Isra Mi'raj. Itu momen yang paling spesial. Tidak ada syariat-syariat bagi Rasulullah SAW yang diterimanya langsung di langit kecuali sholat saja. Nah, Nabi kita mendapatkan syariat sholat.
Cuman apakah syariat sholat ini cuma untuk Nabi kita saja? Maka jawabannya itu tidak. Nabi-nabi terdahulu juga diperintahkan untuk sholat. Nah, sekarang kita sebutkan di antara yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang nabi-nabi terdahulu. Pertama, Nabi Yunus. Nabi Yunus dalam surat As-Saffat ayat 143 sampai 144. Jadi Anda berharap ini poin-poin yang kita sebutkan sampai akhir nanti itu bisa bagian menjadi bahan bagi kita untuk mengajak keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita itu untuk sholat. Nah, kita lihat luar biasa fitnah di zaman sekarang ini. Antum melihat Jalan Muhammad Ambal itu ramai sekali di situ, padahal azan itu lontang-lantung. Kedengaran azan lontang-lantung, tapi tidak tergerak hatinya untuk melakukan sholat. Nah, ini kita berharap sebagai bahan untuk kita menasihati teman-teman, saudara kita agar melaksanakan sholat dengan cara yang baik. Kita perlu uslub, cara yang baik. Sebagaimana kita dahulu waktu kita belum sholat, kita kalau diajak dengan paksa nggak senang kita. Jadi kalau diajak kita dengan baik-baik, dengan bahasa yang bagus gitu kan, dengan uslub yang bagus, memang saat itu kita nggak menerima. Cuman biasanya setelah itu kita berpikir, kita merenung, besok ketemu lagi, dijelaskan lagi tentang masalah sholat ini. Mudah-mudahan dengan begitu teman-teman kita, saudara-saudara kita itu mau melakukan sholat. Jadi ini adalah bahan-bahan yang Ana bawakan ke antum sebagai bahan kita untuk bisa menjelaskan kepada teman-teman. Jadi pertama, nabi-nabi terdahulu juga diperintahkan untuk sholat. Satu, Nabi Yunus dalam surat As-Saffat ayat 143 sampai 144. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Yunus bukan termasuk orang yang musabbihin, yang bertasbih, pasti dia akan tinggal di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Nabi Yunus kan dimakan, dibuang di laut, dilempar, kemudian dimakan sama ikan besar. Kata Allah, kalau Yunus ini bukan termasuk orang yang musabbihin. Nah, ditafsirkan musabbihin oleh Ibnu Abbas. Musabbihin di situ artinya musallin, orang yang sholat. Jadi Nabi Yunus beliau juga sholat. Jelas ya? Nah, kalau dia tidak sholat, maka dia akan di dalam perut itu sampai hari kiamat. Kedua, Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 37. Surat Ibrahim ayat 37, surat Al-Hajj ayat 26. Antum cek sendiri nanti, ana bacakan satu saja. Surat Al-Hajj ayat 26, surat Ibrahim ayat 40. Itu menunjukkan nanti Nabi Ibrahim itu sholat. Kita bacakan salah satunya. Surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah, yaitu di dekat Baitullah. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabbku, agar mereka yuqimus shalah, melaksanakan salat. Ini ucapan siapa? Nabi Ibrahim. Agar mereka melaksanakan salat, berarti Nabi Ibrahim juga salat. Yang ketiga, Nabi Ismail. Surat Maryam ayat 54 sampai 55. Wadhkur fil kitabi Ismail. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam Alkitab. Innahu kana shadiqal wa'di. Sesungguhnya dia benar orang yang benar-benar janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia seorang rasul dan nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati, dan dia memerintahkan keluarganya bis salati, melaksanakan salat, dan az-zakat, membayar zakat. Jadi Allah sebutkan Nabi Ismail ya'muru ahlahu bis salah, memerintahkan keluarganya untuk salat. Berarti Nabi Ismail juga salat.
Yang keempat, Nabi Ishaq. Nabi Ishaq dalam surat Al-Anbiya ayat 72 sampai 73. Al-Anbiya 72 sampai 73. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub nafilah wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salati. Poinnya, wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, kami wahyukan kepada mereka melakukan kebaikan, wa iqamas salati wa ita'az zakati, menegakkan salat dan membayar zakat. Ini Nabi Ishaq. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Jadi Nabi Ishaq juga melakukan salat. Kemudian yang kelima, Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib dalam surat Hud ayat 87. Ya Shu'aibu, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Wahai Shu'aib, as-salatuka, apakah salatmu yang melarang engkau agar kami menyembah seperti yang disembah bapak-bapak kami? Perhatikan ucapan kaumnya, wahai Shu'aib, as-salatuka, apakah salatmu? Jadi Nabi Shu'aib juga salat. Kemudian Nabi Musa. Nabi Musa surat Toha 13 sampai 14. Toha 13 sampai 14. Yunus 87. Shad 24. Yunus 87, Shad 24. Kita bacakan surat Toha saja. Fastami' lima yuha, dengarkanlah apa yang diwahyukan. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah yang diibadahi kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, beribadalah kepadaku saja. Wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ini Allah ucapkan kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Allah perintahkan kepada Nabi Musa. Yang kedelapan, Nabi Daud. Daud, Nabi Sulaiman. Kedelapan, Nabi Sulaiman. Dalam surat Shad ayat 30 sampai 33. Wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal 'abd innahu awwab idh 'urida 'alaihi bil 'asiyis safinatul jiyad faqala inni ahbabtu hubbal khairi 'an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha 'alayya fatafiqa mashan bis suki wal a'naq. Intinya di sini Allah menyebutkan, Allah memberikan anugerah kepada Daud seorang anak, yaitu Sulaiman. Dia anak yang baik, anak yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala dipertunjukkan kepadanya pada sore hari, as-safinatul jiyad, kuda jinak tapi kencang larinya. Jadi dia menyaksikan pertunjukan pada sore hari, melihat kuda itu jinak tapi kencang larinya. Saking asiknya menyaksikan pertunjukan tersebut, sampailah terbenam matahari. Jadi pertunjukannya sore-sore, asik melihatnya sampai terbenam matahari. Nah, ulama menyebutkan, Ibnu Katsir menyebutkan, ahli tafsir menyebutkan bahwasanya ketika saat itu Nabi Sulaiman itu sibuk menyaksikan pertunjukan kuda-kuda itu sore hari, hingga terbenam matahari kelewatan sholat asar. Jadi ayat ini menyebutkan Nabi Sulaiman itu asik menyaksikan pertunjukan kuda hingga terlewat baginya sholat asar. Ini penjelasan ahli tafsir. Berarti Nabi Sulaiman juga sholat asar. Kemudian yang kesembilan, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dalam surat Ali Imran ayat 39. Fanadathul malaikatu, malaikat pun memanggil Zakaria. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, ketika itu dia sedang berdiri melaksanakan sholat. Nabi Zakaria kan sampai dia tua berdoa terus agar punya anak. Ujung-ujungnya datanglah kabar gembira, di umurnya sudah tua. Fanadathul malaikah, malaikat memanggil dia saat dia wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, ketika dia sedang sholat menghadap mihrab. Zakaria juga
juga sholat. Kemudian yang ke-10, Nabi Isa alaihissalam, tatkala dia masih bayi, Nabi Isa tatkala masih bayi, Allah hikayatkan dia bisa berbicara. Jadi Nabi Isa ini seorang bayi yang bisa berbicara. Ini sudah masyhur, kita sudah paham. Nabi Isa adalah seorang bayi yang bisa berbicara. Qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa mengatakan, aku adalah hamba Allah yang Allah berikan kitab dan Allah jadikan aku seorang nabi. Ini surat Maryam ayat 30 sampai 31. Maryam 30 sampai 31. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah jadikan diriku berbarakah dimanapun aku berada. Wa ausani bis salati, dan Allah wasiatkan kepadaku untuk salat. Ini ucapan siapa? Nabi Isa. Kemudian yang ke-11, nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel itu banyak sekali jumlahnya. Nabi itu jumlahnya berapa ya? 100 berapa? 100.000 lebih kalau nggak salah jumlah nabi seluruhnya itu. Yang paling banyak nabi Bani Israel. Nah, Allah perintahkan kepada nabi-nabi Bani Israel untuk sholat. Surat Al-Maidah ayat 12. Al-Maidah ayat 12. Walaqad akhadallahu mitsaqa Bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari Bani Israel dan Allah mengutus kepada mereka 12 pemimpin. Wa qala Allah inni ma'akum. Lalu Allah pun berfirman, aku bersama kalian. La in aqamtumus sholata, dan jika kalian menegakkan salat, wa ataitumuz zakata, dan kalian membayar zakat, wa amantum birusuli, dan kalian itu beriman kepada rasul-rasulku. Jadi nabi-nabi Israel, Bani Israel juga melaksanakan salat. Kemudian dalam sebuah hadisnya panjang, intinya di sini Rasul SAW pernah sholat diimami oleh Jibril berapa kali. Dalam waktu-waktu menyebutkan, mengajarkan waktu-waktu sholat, waktu subuh, saat subuh Jibril mengimami Rasul. Kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, Rasul bermakmum kepada malaikat Jibril. Nah, kemudian malaikat Jibril pun mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, wal waktu fima baina hadainil waqtaini, waktu sholat itu antara dua waktu ini. Jadi malaikat Jibril kadang sholat di awal waktu, kadang sholat di akhir waktu. Kemudian dijelaskan waktu sholat itu antara waktu ini dan ini. Jadi waktu awal dan waktu akhirnya sini. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, hadza waqtul anbiya qablaka, ini juga waktu sholatnya para nabi sebelum dirimu. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Marwazi dalam kitabnya Ta'zimus Shalah. Jadi intinya malaikat Jibril mengatakan ini juga waktu sholat nabi-nabi sebelummu. Jadi nabi sebelum kita juga sholat. Yang ini menunjukkan pentingnya sholat bagi kita. Syariat sholat bukan cuma syariat untuk nabi kita Nabi Muhammad, tapi juga syariat untuk orang-orang nabi-nabi sebelum kita. Selesai kita pada sisi yang pertama. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, keutamaan sholat dan ancaman meninggalkan sholat. Tadi kita menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakaraha katsira. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi kalian. Jadi Nabi adalah suri teladan yang paling baik bagi kita. Dalam kehidupan, kalau kita ingin dapat contoh yang paling baik, contohlah Nabi SAW. Kalau kita ingin hidupnya baik di dunia, contohlah Nabi SAW. Kalau kita ingin akhirnya baik juga di akhirat, maka contohlah Nabi SAW. Sekarang, orang-orang manusia masyarakat sekarang itu kehilangan figur. Siapa yang ingin dicontoh? Hilang sudah figur. Yang ada paling artis Korea, pemain sepak bola, pemain olahragawan, pemain film. Jadi yang dicontoh masyarakat sekarang itu yang seperti itu modelnya.
Maka kita perlu mengingatkan bahwasanya Nabi SAW adalah contoh yang paling baik bagi kita. Nah, di antara contohnya disebutkan bahwasanya pada hari menjelang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari Kamis adalah hari terakhir beliau itu sholat bersama para sahabat. Hari Kamis beliau terakhir sholat berjamaah bersama para sahabat. Rasul nggak pernah sholat sendirian, sholatnya terus bersama para sahabat berjamaah. Kemudian pada hari Jumat, Sabtu dan Ahad, sakit beliau itu bertambah parah. Sakit menjelang kematian, bertambah parah sakit beliau. Kemudian pada hari Seninnya, hari Senin itu adalah hari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Senin beliau pun bangkit. Jadi sadar beliau bangkit, lalu beliau pun singkap tirai rumah beliau kan langsung bisa menghadap kepada masjid. Di situ para sahabat lagi sholat berjamaah diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasul itu membuka tirainya, maka para sahabat pun berseri-seri bahagia, ingin segera bertemu dengan Nabi SAW. Sehingga saat itu Abu Bakar yang menjadi imam, beliau pun mundur bergabung bersama saf yang depan. Abu Bakar menjadi imam mundur karena Abu Bakar mengira Nabi itu akan masuk sholat berjamaah bersama mereka. Tapi ternyata Rasul mengisyaratkan dengan tangannya untuk terus melanjutkan sholat mereka, terus melanjutkan. Lalu beliau pun menutup tirainya kembali, dan saat itulah beliau SAW meninggal dunia. Hari Senin beliau itu meninggal dunia. Cuman apa wasiat terakhir Rasul SAW ketika beliau ingin meninggal dunia? Maka wasiat terakhir beliau adalah as-salata ittaqullaha fima malakat aimanukum. Salat, jagalah salat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap budak-budak yang kalian miliki. Ini adalah wasiat terakhir di detik-detik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin wafat. Dan juga wasiat terakhirnya apa? La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ih masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, dan saat itu ditutup wajah beliau. Nah, ini kita paham berarti wasiat terakhir Rasul pertama yang penting adalah masalah salat, yang kedua masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ini perkara yang besar yang terus diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat juga adalah syariat khusus yang satu-satunya syariat yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj ke langit yang ketujuh, beliau menerima salat itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat dari Isra dan Mi'raj. Perhatikan, masyarakat kita sekarang ketika masuk hari Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang dilakukan oleh mereka membuat perayaan-perayaan, yaitu perayaan Isra dan Mi'raj. Ini tentu kita sudah paham semuanya, perayaan tersebut itu bid'ah. Tapi sayangnya mereka mengklaim itu adalah bentuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita itu benar cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, momen yang paling penting dalam Isra dan Mi'raj adalah Rasul itu menerima syariat salat 5 waktu. Kalau kita betul cinta kepada Rasul, maka yang paling harus kita jaga untuk mengingat momen Isra dan Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Gak ada syariat lain selain sholat yang langsung diterima oleh Rasul ke langit. Rasul langsung dibawa oleh malaikat Jibril ke langit, cuma sholat saja, tidak ada syariat yang lain. Ini menunjukkan pentingnya perkara sholat tersebut. Tidak ada syariat lain kecuali hanya sholat. Kemudian Rasul SAW bersabda, ini digabung, ini kan 2 poin tadi, keutamaan melakukan sholat dan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Ini digabung, diacak saja. Jadi poin pertama tadi adalah wasiat terakhir Rasul adalah sholat. Poin yang kedua, sholat itu langsung diterima oleh Rasul dari langit, nggak pakai perantara lagi. Poin yang ketiga, bagi orang yang menjaga sholat dan melalaikan sholat, Rasul SAW bersabda, man hafadhu alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholat, maka dia memiliki cahaya
dan bukti keimanannya dia, wa najatan yaumal qiyamah, dan dia akan selamat pada hari kiamat. Ini bagi orang yang melaksanakan sholat, dapat cahaya sebagai bukti keimanannya dia, kemudian dia akan selamat pada hari kiamat. Sebaliknya, wa man lam yuhafidz 'alaiha, dan siapa yang tidak menjaga salat, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan bukti keimanannya dia, tidak akan selamat pada hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Dia akan dikumpulkan bersama 4 pembangkang di dalam agama. Orang yang enggak sholat dikumpulkan bersama 4 pembangkang dalam agama ini. Perhatikan, ulama kita menjelaskan 4 pembangkang itu 4 kriteria. Pertama, Qarun, kriterianya orang yang enggak sholat karena disibukkan dengan hartanya. Apabila orang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan hartanya, dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Yang kedua, Fir'aun, kekuasaannya. Orang yang enggak sholat disibukkan dengan kekuasaannya, jabatannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Yang ketiga, Haman. Haman itu tidak sholat, Haman itu dia durhaka karena kepemimpinannya. Dia seorang pemimpin. Orang yang enggak sholat karena disibukkan dengan kepemimpinannya, kepengurusannya, maka dia akan dikumpulkan dengan Haman. Yang terakhir adalah Ubay bin Khalaf karena perdagangan jual beli bisnisnya. Orang yang enggak sholat dengan alasan perdagangan jual beli dan bisnisnya, maka dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Jelas ya? Itulah biasanya 4 alasan. Jadi itu rahasia. Jadi di antara rahasia hadis ini adalah kadang orang itu meninggalkan sholat, alasannya yang pertama harta, alasan yang kedua kekuasaan, alasan yang ketiga kepemimpinan, alasan yang keempat perdagangan jual beli dan yang semisalnya. Ini adalah alasan-alasan orang yang meninggalkan sholat. Disebutkan oleh Rasul, mereka akan berkumpul dengan pembangkang-pembangkang tersebut. Kemudian yang keempat, pemisah antara mukmin dan kafir adalah sholat. Pemisah antara mukmin dan kafir adalah sholat. Rasul SAW bersabda, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholati. Batas antara seorang muslim dan kesyirikan dan kekufuran, tarkus sholati, adalah meninggalkan sholat. Di sini batas, sini mukmin, sini kafir dan musyrik. Ketika dia meninggalkan sholat, maka dia pindah kepada batas musyrik dan kafir. Ini ucapan Rasul SAW. Makanya sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat dia langsung kafir, keluar dari agama. Di sini banyak dalilnya yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat itu keluar murtad dari agama. Jelas ya? Hukum meninggalkan sholat itu begini. Ulama itu sepakat, seluruhnya sepakat bahwasanya meninggalkan sholat ini dosa besar. Dosanya lebih besar dari zina, minum khamar, mabok-mabokan, membunuh. Lebih besar dosanya. Itu sepakat seluruh ulama. Dan ulama berselisih. Perselisihan mereka hukum membunuhnya, satu. Yang kedua cara membunuhnya. Yang ketiga dia murtad enggak dari Islam. Jadi masalah sholat ini bukan masalah kecil. Makanya kita perlu waspada dan kita perlu terus mendakwahkan saudara-saudara kita untuk terus menjaga sholat. Jadi sepakat seluruh ulama meninggalkan sholat dosa besar. Sepakat seluruhnya. Yang berselisih apa? Dibunuh atau enggak. Yang kedua cara membunuhnya. Yang ketiga dia murtad enggak dari agama. Yang diperselisihkan pun masalah sangat besar dalam agama kita ini. Berarti kita harus hati-hati dalam masalah sholatnya. Hadis Rasul mengatakan bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholati. Pembatas antara muslim dengan kafir adalah meninggalkan sholat. Hati-hati kita. Kemudian yang sejenis juga al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholatu faman tarakaha
faqad kafar. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Perhatikan ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, pembeda antara kita dengan mereka yaitu orang-orang munafik, as-salatu, yaitu salat, faman tarakaha, siapa yang meninggalkan salat, faqad kafar, maka dia telah kafir. Dua hadis ini jelas menunjukkan kepada kita hati-hati nasib orang yang meninggalkan salat. Makanya diperselisihkan statusnya apakah dia muslim atau dia kafir. Itu poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima. Poin yang kelima, orang yang sholat itu dia di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat itu dia di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih fala tukhfirullaha fi dhimmatihi. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikan ya, man shalla salatana, satu, siapa yang salat seperti salat kita. Yang kedua, wastaqbala qiblatana, dan menghadap kiblat seperti kiblat kita. Yang ketiga, wa akala dhabihatana, dan memakan sembelihan kita. Fadzalikal muslim, maka itulah muslim. Kalau dia sholat maka dia muslim. Kalau enggak sholat, paham? Kalau dia sholat, fadzalikal muslim. Kalau enggak sholat, itu harus kita perhatikan. Jadi disebutkan oleh Rasul, orang yang sholat fadzalikal muslim. Kalau enggak sholat, makanya perkara sholat ini bahaya sekali. Harus kita perhatikan betul-betul. Jangan kita meremehkan masalah sholat ini. Nasib agama kita itu dipertaruhkan. Fadzalikal muslim, maka dia adalah muslim alladzi lahu dhimmatullah, yang dapat perlindungan Allah kalau dia sholat. Kalau enggak sholat, itu masalahnya. Jelas ya. Jadi sebagian ulama mengatakan orang yang enggak sholat dengan sengaja enggak sholat, dia kafir, murtad dari agama Islam. Kemudian yang keenam, persaksian sebagian sahabat tentang masalah sholat, yaitu ucapan Ibnu Mas'ud. Anda bacakan saja terjemahannya, ucapan Ibnu Mas'ud. Perhatikan ya. Barang siapa yang suka bila bertemu dengan Allah pada kelak dalam keadaan muslim, barang siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan muslim, maka hendaknya dia menjaga solat-solat 5 waktu tersebut. Karena Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam sunanul huda. Allah mensyariatkan kepada Nabi kita sunanul huda. Dan sesungguhnya solat wajib termasuk sunanul huda. Nabi itu membawa sunanul huda, petunjuk. Dan solat wajib ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kalian mengerjakan solat di rumah-rumah kalian, perhatikan ya, sekiranya kalian melaksanakan solat di rumah-rumah kalian, sebagaimana orang yang menyelisih hal tersebut yang solat di rumahnya, ini bentuk laki-laki ini, perempuan enggak masuk, perempuan itu di rumah solatnya. Sekiranya kalian mengerjakan solat di rumah-rumah kalian, sebagaimana orang yang menyelisih hal tersebut solat di rumahnya, niscaya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian pasti tersesat. Tidaklah seorang bersuci dan memperbaiki wudunya, lalu pergi menuju salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, melainkan Allah akan catat setiap langkah yang diayunkan satu kebaikan dan menaikkan derajat. Jadi orang yang wudu, bagus wudunya, kemudian dia berjalan menuju masjid untuk sholat, maka setiap langkahnya akan menghapus dosa dan mengangkat derajatnya, serta menghapus dengannya satu keburukan. Sungguh, ini perhatikan, ini yang penting. Sungguh aku telah melihat kami, yaitu para sahabat, ini persaksian Ibnu Mas'ud, aku melihat para sahabat Nabi SAW tidak ada yang menyelisih hal tersebut, yaitu sholat di masjid. Nggak ada satupun para sahabat yang menyelisih hal itu. Sholat di rumah itu nggak ada para sahabat. Sungguh, kecuali orang-orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Ini persaksian Ibnu Mas'ud. Aku bersaksi, kata beliau,
bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang sholat di rumah mereka kecuali hanya orang-orang munafik. Jadi yang sholat di rumah zaman para sahabat siapa? Orang munafik. Makanya ketika kita ditanya ya, isi bulan sholat enggak? Bagi kita jawab dia enggak pernah sholat. Memang kita enggak pernah lihat di masjid. Terus ada orang ngomong apa? Antum mana tahu, mungkin dia sholat di rumahnya. Maka kita jawab, tidak ada yang sholat di rumah kecuali orang munafik. Pahamnya ini zamannya para sahabat. Ketika kita enggak melihat dia sholat di masjid, maka kita anggap dia enggak sholat. Karena zaman para sahabat yang sholat di rumahnya cuma orang-orang munafik. Perhatikan ya. Ini yang pentingnya di sini. Ibnu Mas'ud mengatakan di zaman para sahabat enggak ada yang sholat di rumah kecuali orang munafik. Sekarang dia di rumah sholat atau enggak? Sholat enggak mereka? Sholat. Mereka sholatnya di rumah. Dibilang apa? Munafik yang jelas kemunafikannya. Pertanyaan sekarang, bagaimana kalau enggak sholat sama sekali? Kalau sholat tapi di rumah itu dicap munafik, bagaimana kalau enggak sholat sama sekali? Ini harus kita perhatikan. Inilah cara beragamanya para sahabat. Persaksian besar dari seorang sahabat, seluruh para sahabat enggak ada yang sholat di rumah kecuali orang munafik. Ini orang munafik ini masih sholat, tapi di rumahnya. Bagaimana kalau enggak sholat sama sekali? Enggak sholat sama sekali berarti lebih parah. Makanya diperselisihkan dia ini muslim atau kafir. Jelas ya? Nah, kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Yang ketujuh, Umar bin Khattab mengatakan wala hadza fil islami liman taraka sholata. Tidak ada bagian Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Wala hadza fil islami liman taraka sholata. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Ketika dia tidak sholat, dia tidak memiliki bagian Islam. Ketika di hari kiamat dipanggillah orang-orang muslim, dia mau maju. Mau maju dia sebagai seorang muslim, perlu stempel, perlu tanda, perlu kartu untuk masuk. Maka syarat untuk menjadi muslim pada hari kiamat adalah sholat. Kalau dia enggak sholat di dunia, KTP-nya muslim tulisannya. Maka Umar mengatakan la hadza fil Islam liman taraka shalah. Enggak ada bagian dalam Islam bagi orang meninggalkan salat. Hari kiamat dia enggak dianggap sebagai muslim, paham? Dia enggak dianggap sebagai muslim kalau enggak salat. Berarti perkara salat perkara yang sangat urgen. Berbahaya kalau kita meremehkan hal tersebut. Enggak ada bagian agama baginya. Enggak ada agama baginya kalau dia enggak salat. Mau mengaku muslim enggak dianggap di dalam agama kita walaupun KTP-nya muslim. Ini harus kita perhatikan. Kemudian yang ke-8, salat adalah tiang agama. Salat itu tiang agama. Kita bangun rumah, bangun tenda, enggak ada tiangnya, rubuh tendanya tersebut. Bangun masjid, enggak ada tiangnya, rubuh. Sekarang tiang agama itu salat. Enggak ada salat, ada enggak agamanya? Enggak ada agama. Enggak ada agamanya. Orang yang enggak salat enggak ada agamanya. Maka harus kita perhatikan betul-betul. Bagi para orang tua, jaga salat anak, jaga salat keluarga. Paham ya? Salat tiang agama. Enggak ada tiang, rumah enggak ada. Enggak ada tiang, agamanya enggak ada. Walaupun KTP-nya muslim. Jangan pernah main-main dengan masalah salat tersebut. Kemudian yang berapa? 9. Yang ke-9, dalil-dalil yang menunjukkan kafirnya orang meninggalkan sholat. Nah, ana bawakan pendapat yang kafirnya orang meninggalkan sholat ini agar kita lebih waspada. Tapi kita memegang pendapat orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Ini mazhab di Indonesia ini. Kalau kafir, orang yang enggak sholat itu kafir, maka suami istri harus cerai. Yang kedua, enggak boleh mewariskan. Enggak ada waris-warisan. Yang ketiga, dikuburkannya enggak boleh di kuburan muslim. Harus di kuburan orang kafir. Ini konsekuensinya kalau kita terapkan di negara kita. Tapi negara kita begitu enggak? Enggak.
Paham ya? Tapi ana bawakan ini agar kita lebih waspada, lebih hati-hati dalam masalah sholat. Pertama, dalam surat Al-Muddatsir ayat 38 sampai 47. Al-Muddatsir ayat 38 sampai 47. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang itu bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Fi jannati yatasaalun, maka dia masuk ke dalam surga saling bertanya. Anil mujrimin, tentang keadaan orang-orang yang mujrim, yang membangkang. Masalakakum fi saqor, kenapa kalian dimasukkan ke dalam neraka Sakor? Perhatikan ya, kenapa kalian masuk neraka? Qalu lam naku minal musallin, kami enggak sholat. Yang pertama, orang yang enggak sholat masuk neraka Sakor. Neraka Sakor tempatnya siapa? Orang-orang kafir. Paham ya? Nah, jadi ini dalil menyebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu kafir dari agama. Yang kedua, surat Maryam ayat 59. Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat. Datanglah generasi setelah mereka orang-orang yang adaa'us salata, meremehkan perkara salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan dicampakkan ke dalam ghayya, kesesatan. Ibnu Mas'ud mengatakan ghayya dalam surat Maryam ayat 59 ini adalah sebuah sungai di neraka Jahannam. Sebuah sungai di neraka Jahannam. Orang yang menyia-nyiakan salat. Perhatikan di sini, adaa'us salata, menyia-nyiakan salat, melalaikan salat. Dia masih salat tapi lalai. Salat tapi udah mau masuk zuhur, nanti salatnya udah mau asar. Maghrib sholatnya udah mau isya sholatnya udah lama. Kalau isya memang ada syariatnya diundur. Intinya dia itu lalai dengan sholatnya, nggak dijaga waktunya. Allah sebutkan di sini fasaufa yalqauna ghayya, dia akan dicampakkan ke dalam kesesatan. Ghayya kata Ibnu Mas'ud, sungai di neraka. Berarti orang yang menyia-nyiakan sholat di neraka. Kalau nggak sholat bagaimana? Yang menyia-nyiakan sholat saja di neraka, bagaimana kalau tidak sholat sama sekali? Ini dalil yang dibawakan oleh ulama, orang yang meninggalkan sholat itu kafir dari agama. Sudah azan dulu, nanti kita lanjutkan lagi setelah azan.
Cek tes. Terus kita lanjutkan dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu kafir. Yang ketiga adalah surat At-Taubah ayat 11. At-Taubah ayat 11. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka itu bertaubat dan melaksanakan salat kemudian membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka dia saudara kalian dalam agama. Jika dia salat, maka dia saudara dalam agama. Perhatikan ya, jika dia salat maka saudara dalam agama. Kalau enggak salat berarti bukan saudara dalam agama. Persaudaraan itu dalam agama. Jika dia salat, fa ikhwanukum, dia saudara kalian. Jika enggak salat, bukan saudara kalian. Dalil yang keempat, surat As-Sajdah ayat 15. 4 dalil aja. Semuanya ada 13 dalil di sini. Waktunya enggak cukup 4 dalil saja. As-Sajdah ayat 15. Innama yu'minu, sesungguhnya orang yang beriman, bi ayatina alladzina idza dzukiru biha, dengan ayat-ayat kami yang apabila disebutkan kepada mereka, kharru sujada, dia tersungkur sujud, wasabbahu bihamdi rabbihim, lalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya. Innama yu'minu, sesungguhnya orang yang beriman, disebutkan ayat Allah kharru sujada, maka dia tersungkur sujud salat. Kalau dia beriman, maka dia tersungkur sujud salat. Kalau enggak salat, berarti dia enggak beriman. Paham ya? Innama yu'minu, kalau dia beriman, mendengar ayat Allah kharru sujada, dia tersungkur sujud. Nah, ini dalil yang disebutkan oleh ulama, orang yang meninggalkan salat itu kafir. Ini sengaja Anda bawakan agar kita lebih hati-hati. Tapi pendapat yang masyhur di masyarakat kita, orang yang meninggalkan salat itu tidak kafir, tapi sepakat seluruh ulama itu dosa besar. Kemudian poin yang nomor 3, wajibnya salat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Dalil wajibnya salat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Pertama dalilnya salat khauf. Salat khauf itu salat yang dilakukan dalam keadaan takut. Jadi ketika perang maka ada syariatnya namanya salat khauf. Nah, salat khauf itu tata caranya banyak macamnya. Yang di depan sholat dulu bersama Nabi, nanti yang depan berhenti, yang tengah itu sholat, nanti ada yang sholat bersama Nabi, ada yang menghadap kepada musuh. Dah kalau kondisinya sudah sangat genting, dia berniat sholat kemudian sholat sambil lari-lari dan jalan-jalan. Paham ya? Dalam keadaan perang saja tetap disyariatkan sholat berjamaah. Itu menunjukkan sholat berjamaah itu wajib. Paham? Adanya syariat sholat khauf, yaitu sholat berjamaah dalam keadaan perang. Kalau perang saja berjamaah, berarti berjamaah dalam sholat itu wajib. Dalil yang kedua, hadis Nabi SAW, asqalu sholatin ala munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat fajr. Perhatikan, orang munafik enggak sholat berjamaah. Perhatikan ya, yang enggak sholat berjamaah orang munafik. Berarti hukum sholat berjamaah apa? Paham ya? Ini sisi pendalilannya. Rasul menyebutkan orang munafik enggak sholat berjamaah. Yang enggak sholat berjamaah orang munafik. Berarti sholat berjamaah hukumnya apa? Wajib.
Kemudian dilanjutkan lagi, walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Seandainya dia itu tahu apa yang ada dalam salat berjamaah, ini kan salat Isya dan salat Fajar. Seandainya dia tahu keutamaan apa dalam salat Isya dan salat Fajar, pasti dia akan mendatanginya walau merangkak. Merangkak disyariatkan untuk datang salat berjamaah. Berarti salat berjamaah hukumnya wajib. Itu sisi yang kedua dalam hadis ini. Sisi yang ketiga, walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Aku ingin sekali memerintahkan orang itu salat berjamaah. Kemudian summa amura rajulan fayusalli bin nas, untuk mengimami manusia. Summa antaliqa ma'i birijalin ma'ahum hazamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqu alaihim buyutahum binnar. Lalu aku akan keliling kepada orang-orang membawa kayu bakar, lalu aku bakar rumah orang yang enggak salat berjamaah. Aku ingin sekali membakar rumah orang yang enggak salat berjamaah, kata Rasul. Berarti salat berjamaah hukumnya wajib. 3 sisi dalam satu hadis. Kemudian dalil yang ketiga ada kisah orang buta datang kepada Rasulullah. Rasulullah, aku ini buta dan aku itu tidak ada yang mengiringi aku berjalan. Dia mau menuju sholat itu nggak ada yang mengiringi dia, nggak ada yang membonceng dia. Boleh nggak aku sholat di rumah wahai Rasul? Ini orang buta. Apa kata Rasul? Hal sami'tan nida? Apakah engkau dengar azan? Naam, iya ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Idzan fa'atau, maka datangilah. Ini orang buta, nggak ada yang mengiringinya, nggak ada yang memboncengnya. Kalau dengar azan tetap pergi ke masjid. Ini orang buta, apalagi yang normal, yang sehat. Berarti sholat berjamaah hukumnya wajib. Kemudian hadis yang senada dengan yang tadi, man sami'an nida falam ya'tihi fala sholata lahu illa min uzrin. Barang siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak sholat berjamaah, maka tidak ada lagi sholat setelahnya. Berarti sholatnya nggak dianggap setelah itu. Barang siapa yang mendengar azan kemudian lam ya'tihi, nggak mendatangi masjid-masjid untuk sholat, fala sholata lahu, nggak ada sholat baginya setelah itu illa min uzrin, kecuali dia dapat uzur. Berarti di sini orang yang sholat di rumahnya sah nggak? Nggak sah. Ini pendapat sebagian ulama yang mengatakan sholat di masjid itu syarat sahnya sholat. Kalau sholat di rumah, sholatnya batal. Ini sebagian ulama. Tapi pendapat yang benar, sholat di rumah itu tetap sah, tapi dia tetap berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah. Jelas ya? Tetap sah ya. Tapi sebagian ulama yang lebih ekstrim lagi, sholat di masjid itu syarat sah. Sama dengan kita sholat nggak wudu, sah atau nggak? Nggak sah. Kita sholat sendirian nggak sah, karena syarat sahnya harus berjamaah. Tapi yang lebih kuat, sholat di rumah tetap sah, tapi dia tetap berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian hadis yang keempat, Nabi itu pernah mengabsen sahabatnya nggak sholat berjamaah di masjid. Mana si fulan? Asahidun fulan? Qalu la. Qala asahidun fulan. Sebulan ada nggak sholat? Sebulan ada nggak? Sebulan ada nggak? Diabsen oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabatnya yang sholat dan yang tidak. Ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Nabi itu mengabsen para sahabat yang sholat di masjid. Kemudian dalil yang kelima, ucapan Ibnu Mas'ud yang tadi kita bawakan. Aku bersaksi, kata Ibnu Mas'ud, bahwasanya para sahabat Nabi nggak ada yang menyelisihinya, tidak ada yang sholat di rumah kecuali orang-orang munafik. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan seluruh sahabat sholatnya di masjid. Yang nggak sholat di masjid berarti dia orang munafik. Ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Kemudian yang keenam adalah keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah, orang yang berwuduknya sempurna kemudian dia berjalan menuju masjid, maka setiap langkahnya akan menggugurkan dosa, setiap langkahnya akan mengangkat derajatnya. Kemudian orang yang bolak-balik ke masjid, man ghada ilal masjid aw raha, bolak-balik ke masjid, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan, Allah siapkan tempat tinggalnya di surga nanti. Itu diantara keutamaan kita pulang pergi menuju masjid untuk sholat berjamaah. Jadi ketika kita sholat berjamaah, kita usahakan berwuduk dulu di rumah. Diusahakan berwuduk dulu agar setiap langkah kita itu dihitung pahala dan menghapus dosa. Yang terakhir, kita diwajibkan untuk merintahkan sholat kepada
keluarga-keluarga kita. Wa'mur ahlahu bis-shalah, perintahkanlah keluarga-keluarga untuk salat. Pertama istri-istri kita, yang kedua anak kita. Anak kita ada 3 tahapan. Tahapan pertama sebelum umur 7 tahun diajarkan, dikenalkan saja dengan salat. Tahapan yang kedua sudah umur 7 tahun diperintahkan salat, betul-betul diajarkan, dididik. Tahapan yang ketiga umur 10 tahun, kalau nggak mau salat boleh dipukul. Tapi kita nggak boleh ketika umur 10 tahun kita perintahkan, umur 7 tahun dan sebelumnya belum pernah kita ajarkan, tiba-tiba umur 10 tahun kita pukul, itu salah. Kecuali kalau udah 7 tahun kita ajarkan 10 tahun nggak mau sholat kita pukul, ini benar. Tahapannya jelas ya. Intinya kalau sudah 10 tahun diperintahkan anak itu untuk sholat oleh orang tuanya, dipukul kalau nggak mau sholat. Ini kewajiban para orang tua. Waktu kita terbatas, mudah-mudahan kajian yang singkat ini sudah melengkapi ilmu kita tentang masalah sholat ini, sebagai bahan kita untuk berdakwah, mengajak saudara-saudara kita itu melakukan sholat 5 waktu, lebih utamanya sebelum sholat-sholat yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.